Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Dan senang sekali berjumpa dengan saudara, semoga semua dalam keadaan sehat, baik, sukacita, senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan selalu bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk melihat dari Matius 16 ayat 19, supaya kita melihat firman Tuhan. Kita isi kembali hati pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang Injil keselamatan yang adalah kekuatan dari Allah. Kita lihat Matius 16 ayat 19. Jadi sebelum kita bahas, jangan lupa saudara-saudara untuk subscribe, like, share, komen, dan klik loncengnya untuk terus mendukung channel pelayanan ini. Mari kita buka Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu dari Roma 1 ayat 16 bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Saya bacakan buat saudara untuk Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, kalau kita sudah tahu ini, mengapa bukan Injil yang kita cari? Mengapa bukan Injil yang mati-matian kita kejar? Mengapa bukan Injil yang kita gali mati-matian dan kita pelajari dengan tekun, supaya kita peroleh kekuatan di dalamnya? Mengapa bukan Injil yang kita beritakan ketimbang ngobros, ngaco kiri kanan kemana-mana, yang tanpa arti, saudara-saudara, yang tanpa kekuatan? Tapi Injil adalah kekuatan Allah yang mempunyai nilai kekekalan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Kita melihat tadi dalam Roma betapa ini luar biasa. Masih banyak saudara-saudara pintu-pintu penginjilan yang masih tertutup, bahkan tertutup rapat di mana-mana, yang masih tertutup terhadap pemberitaan Injil. Bahkan mendengar nama Injil sendiri masih asing, menunggu untuk dibuka, untuk masuk dan diberitakan. Masalahnya sekarang siapa orang yang mau ke sana, yang mau diutus ke sana? Orang-orang pilihan Tuhan harus mau bergerak menyebar ke sana. Tidak hanya diam dalam kenyamanan, asik mainan gadget ataupun ya puas dengan LCD PowerPoint saja, dengan defense, ini keahlianku, ini yang aku bisa. Juga hanya di belakang meja saja, atau menikmati ya mungkin dinginnya AC, atau takjub dengan mimbar yang besar dan gedung yang megah, tetapi mau pergi keluar, mau menjangkau, mau diutus, memberitakannya. Saudara, kita renungkan Cina, Korea Utara, Timur Tengah dan sebagainya, itu masih banyak yang tertutup terhadap Injil. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar pintu-pintu itu terbuka terhadap pekabaran Injil. Ya, kalau kita lihat di India, santer terdengar ada yang gedung gerejanya sampai dibakar. Di Cina kita tahu bahwa mereka sampai di bawah tanah, ada yang bersembunyi beribadah. Kemudian di tempat kita sendiri Indonesia juga masih banyak tertutup terhadap Injil. Kapan kita mau ke sana dan membuka pintu-pintu yang tertutup dari Injil tersebut, memberitakan kabar baik tersebut, bahwa juru selamat mencari orang berdosa untuk diselamatkan? Wah, ini berita yang luar biasa, saudara, harusnya diproklamirkan kemana-mana. Adakah yang lebih baik dari itu, bahwa juru selamat mencari orang berdosa untuk diselamatkan? Adakah yang lebih bernilai kekekalan lebih dari itu? Nah, dikatakan di situ Petrus yang memegang kunci penginjilan kemana-mana yang pintunya masih tertutup.
Jadi semangat itu harus ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Bagaimana mereka tahu tentang kabar baik itu jika tidak ada saudara-saudara yang memberitakannya? Bagaimana orang-orang yang polos itu tahu kalau mereka harus diselamatkan kalau tidak ada yang mau menjangkau ke sana, kalau tidak ada yang mau menjangkau mereka? Saudara, jangan puas. Ya misalnya sudah selamat, ya sudahlah, lantas pasif tidak melakukan apa-apa. Kita lihat di sini bahwa Kristus sendiri adalah batu karang, fondasi yang teruji dari gereja sepanjang masa, sepanjang abad. Dan celakalah dia yang mencoba untuk meletakkan dasar-dasar gereja selain dari dia, selain daripada Kristus. Berbicara tentang keselamatan hanya ada di dalam Dia, hanya dalam keselamatan. Kalau kita berbicara keselamatan itu sendiri, itu dikukuhkan dari sorga, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Tuhan. Nah, kita melihat di sini mengikat dan melepaskan. Ini apa maksudnya? Dalam bahasa umum orang Yahudi, ini menandakan kalau kita melarang sesuatu, mengizinkan sesuatu, atau mengajarkan apapun yang halal atau haram, ya, dalam kebiasaan orang Yahudi, adat istiadat mereka, itu harus sesuai dengan kitab suci. Jangan asal ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tetapi harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya, yaitu kitab suci. Nah, kita berbicara tentang Injil. Injil juga demikian, harus kita beritahu semua makhluk. Kita yang sudah ditebus, lantas bagaimana? Apakah cukup hanya duduk manis, menjadi penonton saja atau penggembira saja? Larangan ini dan itu tetap harus ada dasarnya, yaitu kitab suci. Bukan asal melarang orang melakukan ini, melakukan itu. Apa yang ada pada kita? Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Mari kita gunakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang ini kita gunakan untuk apa, saudara-saudara? Zaman sekarang harusnya bisa lebih mudah dalam berlipat ganda, mencetak murid yang memuridkan, sampai murid itu bisa mengerjakan seperti yang kita lakukan. Pandemik ini tetap saudara bisa PA dengan gadget sosial media, misalnya Facebook, WA, YouTube, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dan kita harus semakin giat kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan di segala aspek hidup kita. Maukah saudara dipanggil? Tuhan memberkati saudara. Amin.